kebetulan pada sekitar hari kejadian itu hampir dari merata, dari bawah sampai ke atas tuh cukup tebal awannya. Cukup tebal. Betul. Nah, katanya Anda sendiri mengalami turbulence di atas, betul? Kami beberapa saat memang mengalami turbulence, jadi kami juga harus berjuang untuk menuju ke lokasi, untuk mencari jalur yang pas untuk kami untuk terbang rendah di sekitar lokasi. Dan di lokasi pun kami juga harus memperhitungkan kecepatan angin dan berapa ketinggian minimum yang harus kami bisa di atas laut. Karena tentunya dengan ketinggian rendah di atas laut tentunya cukup berisiko. Karena ada ombak, kemudian arus laut, angin laut dan sebagainya. Dan ada dua hal, kalau kita terbang rendah di dataran kita bisa dengan kecepatan tinggi. Namun kalau dengan kecepatan tinggi tentunya kita tidak bisa melihat objek dengan jelas. Sehingga kami juga harus dengan kecepatan rendah, dengan ketinggian yang rendah. Nah itu sangat berbahaya karena ketika terjadi emergency kami tidak bisa segera recover atau harus terbang naik lagi, tidak mungkin karena kecepatan rendah. Kalau kecepatannya kami naikkan tentunya akan lebih sulit untuk observer untuk melihat serpihan-serpihan tersebut. Nah, dari pesawat Hercules sendiri itu sebenarnya tugas Anda apa? Itu kan harus melihat ke bawah kan intinya. Betul. Kan? Nah itu apa? Ada alat tertentu untuk melihat ke bawah? Kami juga dilengkapi di Persaktian 295 dan di pesawat Hercules kami punya radar selain radar cuaca, dia juga kalau kita operasikan secara ada teknik untuk mapping, jadi kami bisa mendeteksi benda metal ataupun apapun yang ada di air yang kira-kira ini mendekati metal. Jadi kami mendeteksi ini kira-kira serpihan. Dan kami juga punya, terus terang, sebenarnya tugas kami adalah SAR terbatas. Jadi kami tidak bisa melaksanakan rescue. Jadi hanya searching saja. Searching posisi yang benar di mana. Berarti kalau dengar tadi sebegitu rumitnya, berarti ada kemungkinan nggak Pak kalau misalnya tim penyelamat malah menjadi korban atau mengalami sesuatu gitu pas waktu melakukan pencarian mungkin atau segala macam gitu? Bisa jadi. Jadi pencarian ini kami juga harus berpatokan pada disiplin, kemudian akurasi, dan kami juga update cuaca dan segala macam yang mendukung pencarian kami. Jadi kami sebelum penerbangan melaksanakan briefing dan debriefing untuk update bagaimana di mana lokasinya. Karena kebetulan pada hari kedua dan ketiga itu melibatkan banyak pesawat dan banyak instansi, baik dari TNI AU sendiri, TNI Angkatan Laut, kemudian dari Basarnas, kemudian dari Kemhut, semuanya mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencari pesawat AirAsia. Jadi kami harus briefing, menyamakan koordinat mana saja. Kami buat area, jadi yang TNI AL di sini, TNI AU di sini, Basarnas, jadi kami harus konsolidasi, kemudian perawarannya bagaimana, kemudian di sana ada siapa saja. Sulit ya pasti ya. Yes. Nah tapi yang menarik pemirsa ya, bahwa kita melihat bahwa mereka ini dari tim manapun ya, dari Basarnas, dari TNI dan sebagainya itu sebenarnya butuh kerja keras yang luar biasa loh untuk menemukan ini dan butuh pengorbanan gitu ya. Dan kerja sama tim juga ya. Iya karena seperti tadi dikatakan bahwa ini bisa aja penyelamat menjadi korban. Iya. Ingat nggak kita pernah mengundang yang waktu di Tol Cipularang. Yang waktu di Tol Cipularang, dia menyelamatkan orang yang kecelakaan, malah akhirnya dia tertabrak menjadi korban. Jadi menyelamatkan pun harus ada proses tertentunya. Dan yang menarik sekali adalah nih kalau dari Letu Galang sendiri, saya mendengar bahwa ayah beliau pernah mengalami kecelakaan pesawat. Pada saat tugas benar. Dan meninggal. Ya. Tepatnya di tahun 2008. 2008. Saat itu saya 21 tahun. Saya masih tingkat 1 pendidikan di Akademi Militer. Pendidikan dasar di Akademi Angkatan Udara. Saat itu pendidikan dasarnya integrasi di Akademi Militer. Saat itu saya masih berpangkat Kopral Taruna. Dapat berita dari komandan, Galang, hari ini ada pesawat hilang. Kemudian, kenapa saya dipanggil? Ya karena orang tua kamu ada di dalam situ. Wow. Setelah mendengar kabar itu, saya cuma bisa, siap komandan, saya akan berdoa buat Bapak. Kemudian setelah selang 2 hari, saya diberikan cuti, kemudian datang ke Jakarta. Ternyata pesawat sudah ketemu, pesawat almarhum sudah ketemu, dan jenazahnya alhamdulillah pada saat itu masih utuh. Masih utuh. Itu gimana keadaannya, jatuh atau apa pesawatnya? Pesawatnya totalos di Gunung Salak. Kemudian infonya jasadnya almarhum itu kurang lebih ada 60 meter dari reruntuhan pesawat yang ditemukan. Jadi posisinya masih utuh, masih pakai coverall hijau, coverall terbang seperti ini, tapi warnanya yang hijau. Ada sedikit
bekas terbakar di sisi sebelah kiri beliau. Berarti apa, beliau sempat keluar atau gimana menurut Anda? Sempat keluar dari pesawat. Sempat keluar dari pesawat. Nah, oke, ini saya Anda pernah mengalami ayahnya meninggal karena kecelakaan pesawat. Sekarang Anda sendiri harus bekerja menyelamatkan orang-orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Itu nggak ada trauma sama sekali? Sebagai seorang prajurit, kita hanya melaksanakan tugas dan perintah dari atasan. Trauma sebagai manusia biasa memang ada, terutama ibu saya. Saya pun masuk sekolah penerbang, saya jadi penerbang. Ibu saya, kalau orang bilang itu ketar-ketir, khawatir. Tapi Anda sudah masuk sebelum ayah meninggal ya? Saya sudah jadi taruna Angkatan Udara. Nah, itu nggak dilarang oleh ibu. Ini gimana nih ayah? Tidak, ibu tidak melarang, ayah tidak melarang. Begitu ayah kejadian meninggal, saya lulus, kemudian saya dapat kesempatan untuk seleksi sekolah penerbang. Nah, di situ ibu mulai khawatir. Kamu ngapain? Ayahmu udah jadi contoh, kamu mau ngikutin ayah kamu. Nah, Anda kenapa kok malah ambil penerbangan gitu? Yang pertama, saya pengen teruskan cita-citanya Bapak. Saya masih ingat waktu saya libur, saya dapat cuti pulang ke rumah, kemudian almarhum pernah bilang, "Nak, nanti kalau kamu sudah lulus, Bapak pengen kamu terbang di sebelah kanannya Bapak. Bapak yang duduk di tengah, nanti kita terbang bareng satu pesawat." Amin Pak, doakan saja yang terbaik buat anakmu ini. Hanya itu saja yang saya ingat. Dengan modal itu, ya jadi sebuah pemicu atau sebuah baterai lah buat saya, supaya saya tetap semangat dan ngejar cita-cita. Alhamdulillah setelah lulus saya dapat kesempatan sekolah penerbang. Setelah seleksi, kemudian saya diterima dan mengikuti pendidikan dan bisa dilantik jadi seorang penerbang di TNI Angkatan Udara. Wow. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi bukan sebuah kejadian menimpa seseorang, bukan menjadi sebuah halangan atau bisa menjadi sebuah ketakutan, tapi malah sebagai menjadi sebuah pemicu ya. Karena ingin meneruskan cita-cita ayahnya ya. Gak bisa terbang bersebelahan dengan ayah, tapi mungkin ayah lihat dari sana. Kalau sekarang. Saya mau punya pertanyaan sedikit aja nih sebelum. Kalau Anda punya anak Anda mau jadi penerbang boleh nggak? Nah. Iya. Kalau jadi orang tua mikirnya kalau saya. Yeah. Saya tergantung ibunya aja. Oh, tergantung ibunya. Kalau ibunya bilang ibu nggak Anda boleh, enggak. ketar-ketir Anda tetap ya? Ya, karena itu yang saya alami. Nah, nanti kalau saya sudah punya istri, insya Allah saya serahkan ke ibunya aja. Oh, oke. Baik. Jadi biar bagaimanapun, mau apapun jabatannya tetap tergantung istri lah ya. Iya. Oke, kita juga mengundang tim forensik yang mengidentifikasi korban dari pesawat Air Asia itu sendiri. Kita ingin tanya bagaimana prosesnya pada saat itu. Ini adalah Dr. Oktavinda. Dokter, apa kabar? Baik, silakan mungkin bisa samping saya. Nah, oke. Baik, langsung aja kita tanya. Dokter, ini kan kita tahu bahwa, maaf, tapi korban dari pesawat terbang yang jatuh di air dalam keadaan berhari-hari pasti keadaannya tidak menyenangkan lah gitu ya. Nah ini sampai sejauh apa yang dilakukan untuk mengetahui atau mengidentifikasi dari korban ini adalah siapa, korban ini adalah siapa, itu bagaimana? Ya, yang namanya identifikasi sendiri kan memang prosesnya perbandingan ya. Kita membandingkan data yang kita temukan pada jenazah, jadi hasil pemeriksaan, dengan data antemortem yang kita kumpulkan dari keluarga, begitu. Jadi bagaimana kita bisa sukses mengidentifikasi itu kalau kedua data tadi lengkap, gitu. Oh, jadi tetap harus ada bantuan dari keluarga sendiri untuk. Tetap harus ada data antemortem, harus ada. Kalau nggak bisa. Contohnya apa yang diambil? Misalnya dari apakah DNA-nya diambil ataukah gigi atau apa? Ya, jadi kalau untuk jenazahnya sendiri kita periksa keseluruhan, kita ambil kalau masih ada data sidik jari diambil, gigi diambil, pemeriksaan gigi dilakukan, kemudian kita juga ambil sampel untuk pemeriksaan DNA. Itu yang primer kan, pemeriksaan yang primer. Kalau untuk yang sekunder kan yang jenis kelamin, kemudian tanda-tanda khusus di tubuhnya segala macam itu juga tetap kita lakukan pemeriksaan karena kita kan nggak tahu data antemortem yang terkumpul apa. Gitu. Data antemortem juga kita kumpulkan sidik jari. Alhamdulillah sekarang kita punya data yang sudah mulai tersentral, jadi sudah bisa dilakukan.
Kemudian odontologi forensik memang masih agak sulit karena tidak semua orang rajin ke dokter gigi. DNA belum semua orang punya profil DNA masing-masing, sehingga biasanya kita minta sampel dari keluarga. Jadi bisa sampel primer. Sampel primer itu artinya kalau misalnya masih punya sikat giginya yang tidak dipakai bersama gitu ya, atau topi atau baju yang sikat masih ada. Giginya buat apa? Kita ambil bahan dari situ. Itu kan ada sel-selnya tertinggal di situ. Itu kita periksa DNA-nya, itu sampel primer. Wow, dari sikat giginya ya? Sikat gigi, barang pribadi lah. Barang pribadinya. Barang pribadi, bisa topi, bisa sikat gigi. Yang penting barang pribadi. Okay. Nah berarti boleh tahu nggak kalau dari korban yang didapat segala macam, cara identifikasi secara umumnya yang paling mudah tuh kemarin seperti apa Bu? Kalau yang paling mudah kita nggak bisa bilang ya, karena kita nggak tahu dari data dari data antemortem yang ada dengan korban yang ada, ini akan teridentifikasinya dengan apa gitu. Semuanya kita ambil dan semuanya kita cocok. Saya rasa ya? bahkan ada jenazah korban yang masih punya dompet dan KTP di. Iya, itu kita anggapnya data sekunder. Jadi identifikasi sekunder. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa pasti si A yang mengantongi walaupun dompet KTP-nya ada di dompet di dalam tubuhnya. Kenapa begitu? Bisa aja kan kalau misalnya satu keluarga pergi bareng, terus semua ID dikumpulin bareng, terus dikantongin oleh satu orang. Oh iya, iya, masuk akal. Iya. Nah, maaf nih, tapi saya ingin tahu juga keadaan jenazah pada saat itu sulit sekali untuk dikenali secara fisik. Secara visual, identifikasi visual memang tidak menjadi identifikasi yang reliable. Jadi memang karena keadaan atau karena apa? Iya, karena keadaan, apalagi pada kondisi seperti ini. Jadi masih segar pun kita sebenarnya tidak menggunakan identifikasi visual sebagai pemasti ya gitu. Kalau visual dilihat saja sih bisa gitu. Tapi Anda bisa dinyatakan. Tahu tidak apa yang terjadi ketika seseorang berada di dalam air lebih dari 3 hari? Yang jelas ya, kalau orang sudah meninggal terjadi proses pembusukan gitu. Dan Anda harus memeriksa mereka gitu? Ya memang itu tugasnya. Nah itu nggak ada rasa maaf ya, nggak ada rasa enggan atau jijik misalnya gitu, karena kan biar bagaimanapun ini jenazah gitu. Atau Anda memang sudah terbiasa atau memang ini memang sebuah tugas atau gimana? Ya karena saya memang dokter forensik, kerjanya memeriksa mayat gitu kan. Nah kalau dalam hal mayatnya sudah membusuk lanjut, justru kita harus lebih teliti lagi. Lebih teliti. Wow. Jadi justru makanya pemeriksaannya agak lebih lama. Pemeriksaannya agak lebih lama. Nah, ada tidak yang tidak udah ketemu tapi sampai detik ini belum ketahuan? Masih, karena sebenarnya data antemortem yang ada belum seluruhnya lengkap sebenarnya. Masih ada keluarga yang masih belum memberikan sampel untuk DNA-nya. Jadi data pembandingnya belum ada. Tapi ini selain dari tim DVI Indonesia, katanya dibantu juga oleh tim DVI dari luar negeri ya dok? Ya bantuan tenaga ada. Bantuan tenaga ada. Ya, tapi kalau untuk expertise kita nggak kalah. Kalau tim DVI Indonesia juga luar biasa ya. Keren banget. Iya karena memang ya itu tadi saya bilang ini termasuk salah satu pencarian pesawat yang tercepat juga sebenarnya ya kan. MH aja sampai detik ini belum ketemu gitu kan. Oke. Nah itu dari tim penyelamatan ini sendiri tahu tidak total ada berapa orang sih? Ada tahu tidak dari tim? Kalau kita diinformasikan ada 162. Jadi kita mencari 162 data antemortem memang. Oke, nah berapa tim DVI dari Indonesia sendiri? Oh maksudnya tim penyelamatannya sendiri? Oh kalau anggota tim saya nggak hafal. Maksudnya tim penolongnya bukan korban? Penolongnya? Kalau penolong saya nggak. Kalau dari DVI-nya sendiri? Kalau dari DVI sih sebenarnya kita sistemnya rolling juga ya. Jadi ada kayak kemarin saya tugas setelah 6 hari ganti dengan yang lain. Oh terus berganti? Iya. Oke. Ada yang paling sulit yang Anda tangani sendiri? Kalau sulit sih dalam arti pemeriksaan enggak. Yang sulit adalah tadi kalau kita nggak punya data pembanding itu pasti sulit, kita nggak bisa identifikasi. Gitu. Kalau tidak ada data pembanding? Iya.
Tapi kalau kayak gini ada batas waktu nggak sih, Om? Ada batas waktu nggak sih, Pak? Misalnya pencarian dalam kurun waktu segini, kalau tidak ketemu semua, berarti pencarian dan penyelamatan diselesaikan gitu. Kalau yang awal kami memang targetnya 7 hari. 7 hari tapi itu bisa diperpanjang. Jadi target awal ada 7 hari kita harus segera menemukan. Tapi kalau akhirnya diperpanjang, seperti kemarin 3 hari kita sudah bisa menemukan, itu tergantung Basarnas. Jadi waktu di stop bisa ya? Betul, tapi ya mungkin karena dianggap sudah tidak relevan lagi bisa. Tapi berita terakhir ada mungkin buat Anda yang tidak tahu bahwa black box-nya sendiri sudah ketemu ya. Di hari ini black box-nya sendiri sudah ketemu, jadi mudah-mudahan bisa segera selesai juga semuanya. Oke, kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Yang namanya kecelakaan di pesawat itu adalah tetap menjadi sesuatu yang jarang sekali terjadi ya, karena tetap menjadi transportasi yang paling aman dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan lainnya gitu kan, mobil, motor, kereta dan sebagainya, tetap yang paling aman. Tapi ya karena image-nya kalau pesawat jatuh itu kan pasti seram gitu ya, keadaannya pasti seram. Banyak gitu kayaknya korbannya. Banyak dan sebagainya. Nah, ini kalau punya istri atau punya pacar gitu, kayaknya deg-degan harusnya ya. Waduh. Kenapa kamu yang haduh? Enggak, ngebayangin aja gitu kalau misalnya punya suami pilot gitu ya. Aduh, bye-bye, pulang nggak nggak gitu perasaannya kayaknya ya. Nah iya makanya gitu kan. Iya. Kamu emang begitu? Enggak. Emang ada pilot yang mau sama kamu? Nggak ada, mungkin baling-baling pesawatnya mau sama saya. Tapi saya punya teman 2 orang, ya. Yeah. Mereka nih artis juga, tapi istrinya adalah pilot. Istrinya pilot? Suaminya adalah, mereka adalah istri-istri dari pilot. Oh, istri-istri pilot. Jadi pilotnya satu, ini istri-istrinya. Lo banyak istri pilotnya satu. Mereka adalah istri-istri dari pilot-pilot. Oh, dari satu-satu berarti ya? Terserah lah ngomong apa lo. Langsung ya, ini adalah Fitri Karlina dan Kristi Julia. Kayaknya ruangan gue di dalam itu jadi mainan deh sekarang. Seru. Hai, apa kabar Mas Didi? Silakan. Iya, halo Kristi. Silakan duduk. Kita pertanyaannya mungkin sederhana nih, apalagi Fitri baru menikah dengan pilot. 1 bulan ya? Baru sebulan? 1 bulan ya? Sebenarnya lebih dari itu. Dibilang sih kita baru ketahuan. Oh, baru ketahuan. Jadi kemarin jumpetin. Iya, memang iya. Ya, tadi itu gimana tuh? Ada nggak perasaan takut? Nih langsung aja nih, ada nggak perasaan takut menikah dengan seorang pilot? Resikonya segala. Iya. Boleh, siapa dulu nih? Silahkan yang senior dulu. Oh, senior dulu. Senior ya? Ya ampun, tapi kan nikahnya, yang dulu lah. Iya, nggak Oke. Iya, yang pasti sih mungkin hampir semua, bukan hampir ya, semua istri pilot juga ngerasain hal yang sama. Was-was, khawatir, apalagi kalau pas lagi cuaca buruk ya. Apalagi di akhir-akhir sekarang ini kan suami suka curhat kalau cuaca lagi buruk, 4 landing, 4-4-nya hujan deras, kayak gitu. Terus juga awan CB di mana-mana. Itu emang suka cerita. Tapi ya kita bisa berbuat apa? Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik supaya Allah juga melindungi dan terhindar dari segala musibah. Itu aja. Oke. Waduh. Tapi kalau misalnya melihat nggak cuman kasus AirAsia yang kemarin, mungkin kasus-kasus pesawat-pesawat jatuh lainnya segala macam gitu, suka tiba-tiba jadi aduh nggak usah terbang lagi deh papi atau darling. Kalau nggak terbang kan nggak ada duitnya dong. Gimana coba? Kan nggak mungkin, terus pindah kerjaan nggak mungkin. Tuh makanya kamu mendingan sama saya. Kenapa gitu ya? Nggak kemana-mana ya? Apa bedanya pilot terbang? Ya. Amit-amit ya, amit-amit. Kejadian hilang pesawatnya. Iya, coy. Terus pilot-pilotnya hilang. Iya. Amit-amit nih Amit-amit. makanya, amit-amit. Coba sama saya terbang bisa.
Jatuh nggak? Udah ada bukti terbang bisa, hilang bisa. Iya. Mau saya bosan sama kamu hilang. Ya. Tinggal dong. Tuh, dia mah kalau hilang maunya sengaja. Kalau orang mah hilang nggak sengaja. Bisa hilang, bisa muncul lagi nggak? Munculnya tempat lain lah. Nanti bisa hilang kagak muncul-muncul. Iya, kalau cerewet hilang, munculnya tempat lain gitu. Nanti lama balik lagi gitu, hilang lagi. Hilang lagi. Nah, iya kan? gitu. Ya udah pas lah pokoknya. Terus kamu sendiri gimana? Ya kalau aku kurang lebih sama sih sama Mbak Fitri. Maksudnya ya gimana pun itu kan udah jadi konsekuensi. Tapi aku sih selalu percaya yang namanya mati itu kan sudah menjadi takdir. Maksudnya mau kerjaannya apapun. Namanya apa? Mati. Oh, mati udah menjadi takdir Udah ya. menjadi takdir. Tapi begini, sorry saya potong nih ya. Iya. Oke, udah sama lah masih jawabannya pasti Yes. begini. Tapi pertanyaannya gini, ketika kemarin mendengar pesawat AirAsia jatuh, MH hilang ya, Yes. sampai detik ini kabarnya simpang siur tuh, ada yang wah udah mulai ngaco-ngaco lah, ada yang diambil aliens lah apalah. Ya udah kan. ampun. Nah, apalagi ketika mendengar kabar AirAsia menghilang atau jatuh kemarin, itu gimana rasanya? Kan pasti beda dengan Iya, shock sih. Terutama karena hilang dan suami aku pekerjaannya sama, Nah, iya, gitu kan. betul. Shock langsung pas ngeliat berita tuh, terus terang aku pas pertama kali ngeliat berita hilang, aku tuh langsung matanya langsung berkaca-kaca gitu. membayangkan nggak kalau wah ini bisa kejadian, ini bisa Bisa, begini. maksudnya sempet terlintas gitu, ya ampun. Aku tuh sedih banget pas ngeliat keluarga yang di shoot itu sih. Jadi tentang keluarga yang Ya. shock, itu aku langsung nangis karena aku kayak ngebayangin, oh my god, amit-amit kalau aku berada di posisi mereka tuh kayak apa gitu, stresnya gitu. Dan itu sih aku ngeliat berita aja, aku sampai nangis gitu. Shock banget sih karena ya itu ikut ngerasain banget gimana. Empati sedihnya. banget ya pastinya. Ya pasti stres juga kan ya. Iya. Stres dan sempet waktu pertama kali dengar musibah AirAsia, kebetulan suami juga harus tugas terbang, sempet aku ngarang. Hari itu. Aku ngarang, ya nggak usah terbang lah, cuaca juga lagi buruk, apalagi ada musibah. Sempet udah deh di rumah aja, dia mending nemenin aku. Tapi yang gimana lagi, itu kan udah resiko pekerjaan. Jadi ya mungkin kita harus yang bermental baja ya, gitu, ikhlasin aja, semua dia ngatur. Ya. Tapi sebenarnya kalau pas saat kejadian itu ada hukumnya tuh. Kalau suatu hal kejadian itu biasanya jarang sekali kejadian di hari yang sama dan di tempat yang sama, Iya biasanya sih. kan begitu. Iya. Mungkin lebih ke fobia ya, gitu, kayak takut aja, khawatir ya. Tapi suami yakinin nggak apa-apa sayang, ini kan gini gitu. Iya, selalu meyakinkan gitu. Bahkan menurut suami aku, cuaca buruk yang sekarang nggak lebih buruk dari yang cuaca buruk-buruk yang sebelumnya gitu. Dan alhamdulillah kan sudah berpengalaman juga dalam tugasnya. Justru malah suami aku setelah ada kejadian seperti ini malah lebih waspada, lebih alert lagi, dan lebih preparationnya juga lebih. Jadi biar buat apa ya, buat sebagai cambuk mungkin ya, jangan sampai ada kejadian itu terulang lagi gitu. Oke, belajar lah ya, belajar. Lebih belajar tekun lagi dari pastinya. kejadian, oke. Nah, untuk dari tim TNI AU-nya sendiri nih, udah ada yang berkeluarga? Saya berkeluarga. Sudah. Saya berkeluarga. Istri, anak? Ini belum, Om. Anak 2. Anak 2? Wow. Apa? Belum, berarti yang sebelah sini. Apaan sih? Kan tadi nunjuk udah ada yang berkeluarga, nunjuk ke sebelah sih pas. Berarti yang ini belum. Maksudnya pas sama Gina? Enggak, maksudnya pas duduk. Tapi punya. tadi katanya bilang Apa tuh? nggak mau punya suami pilot, katanya nggak tega gitu. Kamu tuh cocoknya bukan nama pilot, Sama siapa sama dong? parasut. Kok parasut? Yang parasut. Aduh. Biar diombang-ambing di udara aja gitu maksudnya. Diombang-ambing. Tapi nggak, ini kalau udah berkeluarga apalagi sudah punya anak ya? Betul. Anak usia berapa? Anak yang paling besar 5 tahun, yang kedua 1,5 tahun. Yang 5 tahun ini udah ngerti belum ya? Sudah. Nah gimana tuh? Kalau saya mau berangkat pakai baju terbang dan ayah, papa mau kemana? Berapa lama? Terus nanti kira-kira pulangnya kapan? Gitu. Dia nanya. Interogasi Iya. Nah, itu kan paling sulit ya, maksudnya apalagi anak usia 5 tahun gitu ya. Nggak tahu kalau dicariin istrinya kamu bingung nggak, tapi dia cari anak pasti bingung gitu. Ya, karena terutama kami profesi swasta penerbang dengan suaminya Mbak ini. Kalau suaminya Mbak kan penerbangan terjadwal. Jadi pulangnya pun
sudah kira-kira dipastikan kapan. Oh, udah tahu Kalau yang kapan. di TNI kan kadang pulangnya kapan? Nah itu saya nggak bisa Nggak jawab. bisa jawab. Pulangnya kapan? Nah itu yang nggak bisa. Ya, ada pada saat terbang nih, ini mau tanya doang nih, sebenarnya nggak ada hubungannya juga sih. Mau tanya, pada saat terbang lama gitu ya, atau tugas lama, itu yang dikangenin pertama anak apa istri ya? Terutama kalau Loh ini ditonton loh, mungkin istrinya nonton gitu, anaknya nonton gitu. kalau yang dikangenin terutama anak. Oh anak Wah, ya? nggak dibukain pintu sama istrinya. Kamu dikangen sama anak, dibawa anaknya. Berarti ada untungnya kita belum punya anak yang dikangenin, berarti kita ya. Iya, untuk sementara waktu ya, sementara waktu nggak apa-apa. Nah terus kalau kangen anak gimana tuh? Telepon. Kalau saya kadang-kadang telepon, istri saya yang akan SMS cariin anaknya gitu. Karena yang nyari pasti anak gitu. Pasti anaknya. Ya, kita telepon di mana. Bisa pulang nggak? Pulangnya malam pas sore, pagi, malam. Oke mas, pertanyaan saya gini, kalau anak mungkin usia 5 tahun mungkin masih belum terlalu ngerti tentang kecelakaan atau sudah ngerti? Belum. 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 Tapi pertanyaan saya ke Anda sendiri gini, pada saat Anda terbang gitu ya, Ya. ini manusiawi. Ada nggak rasa ketakutan kalau sampai terjadi apa-apa, gimana nih anak, gimana? Nah itu gimana? Kekhawatiran itu pasti ada. Pasti ada ya? Namun justru itulah yang memicu kita untuk semakin prepare seperti Mbak tadinya. Kita pilot pasti punya preparation. Jadi kita akan merencanakan bagaimana kita kan briefing dengan kru kita harus terbang dengan selamat karena nanti keluarga di rumah menunggu kita. Kita harus laksanakan misi ini secara aman, selamat, tujuannya tercapai dan kita bisa kembali ke rumah bertemu keluarga kita dengan selamat pula. Dari sepengetahuan Anda sendiri, apakah pernah ada kejadian di mana pesawat Hercules mengalami kecelakaan? Pernah, Hercules pernah kecelakaan dan saya sendiri pernah mengalami insiden. Bukan eksiden. Anda pernah? Insiden, pernah. Nah, gimana itu? Waktu kami terbang, tiba-tiba salah satu engine meledak mas di udara. Tapi pesawat akhirnya bisa mendarat lagi dengan sempurna meskipun sebelumnya roda mendarat dan landing gear-nya tidak bisa turun. Kami berputar-putar setelah 2 jam, kami baca buku manual, kami bekerja koordinasi dengan kru. Akhirnya setelah 2 jam landing gear itu bisa mendarat dan kami bisa landing dan semuanya kami setelah landing kami sujud syukur semua satu persatu. Aduh, sayang banget. sebenarnya. Itu kayak yang di film-film gitu nggak sih, Pak? Kejadiannya kalau misalnya kayak kecelakaan Nah, kalau di film kan bohong kan? Ya kan maksudnya suasananya kayaknya paniknya begitu. Iya pasti. Kalau ini serius, kalau di film Itu meledak kenapa kalau boleh tahu? Karena ada metal fatigue di pesawat. Jadi kan tujuannya berbeda. Kalau mobil ada apa-apa Oke. kita langsung minggir. Pesawat nggak bisa minggir. Pada saat itu terjadi, apa rasanya? Pertama perasaan kita, oh ini ada kayak kita tidak akan yang pertama kalau penerbang pasti kita ini trouble apa malfunction-nya apa? Di mana masalahnya kita punya petunjuk, punya prosedur yang Berarti harus kita tidak jalani. panik ya? Tidak panik. Karena kalau kita panik bagaimana yang di belakang? Iya, benar. Itulah yang tuntutan seorang pilot itu. Kita harus bisa menata diri. Oke, Jadi apapun yang terjadi, kita yang bisa menjaga situasi ini tetap kalem. Karena ada kepalanya yang ada di paling depan situ. Iya. Oke, baik. luar Nanti aku biasa. nggak bisa jadi pilot karena kalau aku ada apa-apa aku langsung jerit. Aku loncat aja pakai parasut. Terus semuanya gara-gara kamu gitu Iya, ya? nanti aku bingung mau ngapain ya. Iya juga sih. langsung Kita lanjut lagi soal satu ini, kalau itu jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, pertama terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini. Tapi saya mau tanya nih untuk anggota TNI AU-nya sendiri, kalau seandainya sedang tidak ada tugas seperti ini atau tidak ada kecelakaan atau korban, tugas Anda apa sebenarnya? Tugas kami, kebetulan kami ini penerbang transport. Kami mendukung operasi angkutan udara, jadi pesawat Hercules itu mampu mengangkut pasukan, membawa logistik, dan menerjunkan pasukan. Jadi Biasanya ke daerah mana itu? di seluruh pangkalan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kebetulan sekarang juga Hercules yang ada di Jakarta semuanya geser di Bandung untuk melaksanakan tugas di sana. Kemudian kita juga menggeser pasukan dari Angkatan Darat ke Papua, geser pasukan, kemudian menerjunkan latihan terjun di Bandung, dan kami tugas tidak pernah berhenti setiap hari. Jadi tetap ada Tetap tugasnya ada. ya? Iya, masa nggak ada apa-apa terus tiba-tiba jadi leha-leha di rumah kan Makanya nggak tetap ada mungkin. tugasnya, makanya dia nggak mungkin kan, ya, sama kamu nggak mungkin karena tugasnya tetap ada. Oh iya, kalau misalnya nggak ada tugas kan macet di mana-mana, kalian bisa nganterin aku gitu ke. Naik Hercules. Siapa nih? Hancur nih studio naik Hercules yang mendarat di sini. Oh iya salah ya. Yang mana yang mau nganterin? Bapak, ditonton Pak, hati-hati Pak, hati-hati Pak. Tadi udah milih anak loh, istrinya udah nggak bukain pintu tuh. Pulang tidur pesawat lo. Tapi ini pertanyaan saya mungkin, ada nggak sih batas waktu pencarian jenazah sendiri? Nah itu, ada yang bisa jawab mungkin?
Kalau batas waktu tentu pemerintah yang menentukan. nanti, ya. Jadi kalau misalnya pemerintah bilang tutup ya tutup gitu. Dalam hal ini sebenarnya kemarin kita sudah mendengar Bapak Presiden sudah menyatakan masih akan diteruskan kan gitu. Nah jadi nanti mesti tunggu beliau lagi nih komandonya seperti apa. Saya dengar juga dari Pak Jokowi kemarin awal-awal itu ketika terjadi ini adalah kan banyak meributkan ini di mana bangkai pesawat. Tapi kalau nggak salah Pak Jokowi pernah mengatakan juga bahwa yang penting jenazahnya dulu dicari bukan bangkai pesawatnya kalau tidak salah ya. Karena lebih penting mungkin. Ya, korban-korbannya ya. Oke. Ini kita tuh dikirimin dari SMP Gita School. Gita School. Gita ya. Gita School, bacanya apa ini? Gita School? Gita School. The deepest condolence for AirAsia victims. Ini adalah kumpulan-kumpulan dari ucapan bela sungkawa yang dikirimkan ke Hitam Putih untuk kecelakaan pesawat kemarin. Jadi ini ada beberapa. Dear family of victims, ini banyak banget nih. Dear family of victims, I feel so sorry for your loss. I hope your lost family will be found. Be patient for this accident. I'll pray for you. Hope for your family that already gone. Rest in peace in heavens. Wow, like it. I'm so sorry for your loss. I'm sorry because I cannot help you. I'm just praying, but don't be sad again. I believe Basarnas can help you to find your family. And be patient because this is way from God, and you must receive. I hope your family will be found. Truly, I want to help to find your family, but I can't. Keep spirit and enjoy your life, and I will always pray for your family. Jadi ini adalah beberapa kumpulan-kumpulan. Berarti bisa dibilang bahwa tidak hanya keluarga korban saja, kerabat yang merasakan duka ya, tapi ini musibah sebagian buat besar masyarakat juga masyarakat Indonesia pasti berduka cita. mengagetkan sekali pastinya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih buat semuanya untuk kehadirannya di sini dan mudah-mudahan semua jenazah bisa ditemukan, bisa ditemukan segera dan bisa dimakamkan dengan sempurna, dengan baik. Ya, sekali lagi bahwa kecelakaan pesawat atau apapun itu tidak ada yang bisa mengatur, ya kan? Tapi tetap pesawat itu tetap menjadi salah satu transportasi yang paling aman di dunia. Jadi jangan membuat kita takut untuk berterbangan dengan pesawat karena kenyataannya kalau ada Google Anda cari jarang sekali kecelakaan pesawat dibandingkan kendaraan-kendaraan yang lainnya. Saya akan tutup dengan kata-kata yang saya dapat belakangan ini ada di mana-mana gitu. Dan menurut saya ini bagus banget kata-katanya karena sejak adanya peristiwa ini di Twitter di mana tuh banyak kata-kata yang mengatakan bahwa berduka cita dengan korban dan semuanya. Tapi ada satu kata yang menarik sekali untuk dibaca. Kata-katanya seperti ini. For the victims of AirAsia, lebih tinggi lagi. Saya dari Corbusier, Nikta Gina, inilah Hitam Putih.